spasi. Jadi umur 1 tanpa spasi, Mbak. Nah, di delete spasinya. Nah, karena kalau pakai spasi nanti dia akan error ya. Kemudian labelnya ini boleh misalnya kategori umur gitu ya, kategori umur ibu. Supaya bisa membedakan bahwa yang umur saja itu berupa numerik, kalau yang umur 1 adalah kategori. Oke, sampai sini teman-teman yang lain paham? Lalu kita klik change ya. Kita klik change. Nah, ketika klik change di sini akan berubah. Teman-teman tadi yang ada tanda tanyanya sudah berubah menjadi bentuk umur 1 ya. Nah, kemudian klik bagian old and new values yang di bawah. Nah, itu silahkan diklik. Kemudian kita mau mengategorikan sesuai dengan arahan tadi nih. Nah, arahan yang pertama adalah usianya kurang dari 20 tahun. Sekarang saya tanya, kalau kurang dari 20 tahun, kira-kira 20 tahunnya masuk ke kelompok itu atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Oke, tidak masuk ke kelompok itu. Maka di sini ada beberapa option bagian all value-nya ya teman-teman. Nah, di bagian value adalah angka saja. Jika tidak kita tidak menggunakan range ya. Angka saja kemudian kita mau record ke kode yang lain gitu, ke kode yang baru. Ini boleh masukkan value. Kemudian sistem missing adalah kita mau merecord yang missing-missing ini menjadi apa? Misalnya sistem missing itu kan kosong ya. Kita pengen record yang kosong-kosong ini jadi kodenya 9 misalnya. Itu boleh supaya ketahuan ya. Yang berarti yang kodenya 9 adalah missing. Kemudian sistem or user missing ini mirip. Nah, kemudian ada range teman-teman. Di bagian range ini kalau diklik nanti dia bisa diisi ya. Kolomnya coba Mbak diklik aja. Saya kasih tahu fungsinya dulu. Nah, range ini adalah ketika kita mau merecord variabel numerik yang berupa eh, range itu apa ya Mbak? Rentang ya, rentang angka. Misalnya dari umur 20 sampai umur 30. Maka range-nya 20 through 30. Kita masukin angka 20 di atas. Jika adalah kurang dari sama dengan. Oke, kurang dari sama dengan. Ada sama dengannya. Jadi true value ini artinya kalau misalnya kita masukkan angka 20 di sini, maka definisinya adalah kurang dari sama dengan 20. Paham ya teman-teman ya? Jadi apa namanya definisi dari kata range lowest true value itu kurang dari sama dengan. Nah, kalau yang bawahnya range value true highest itu kebalikannya lowest tadi. Lebih dari tapi juga ada sama dengan. Oke? Karena ada kata-kata true-nya. Jadi misalnya kalau kita pakai kode lebih dari sama dengan 30. Artinya 30-nya masuk ke kategori tersebut. Jadi ini perlu hati-hati sekali ya ketika mengcoding. Karena kalau misalnya salah memasukkan angka, nanti bisa salah mengategorikan. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau mengategorikan yang pertama adalah umur kurang dari 20. Artinya kan 20-nya tidak masuk ya. Maka yang kita pakai yang mana kira-kira teman-teman? Kita nggak tahu umur termuda nih, karena kita belum pernah melihat distribusinya. Jadi cocok nggak pakai range? Kurang cocok pakai range ya, karena dia adalah batasan bawah. Kita nggak tahu umur termuda. Kalau kita pakai range, takutnya kita masukin, misal kita masukin 15, ternyata ada yang umur lebih muda dari 15, dia nggak masuk nih kategori ini gitu. Jadi kita pakainya adalah range lowest true value, yang bawah Mbak. Nah, ingat lowest true value kan ada sama dengannya. Sedangkan kita mau kurang dari 20. Berarti yang ada sama dengannya angka berapa yang kita input? 20 atau 19? 19. 19, Bu. Ya, 19 ya. Ya, range lowest true value 19. Jadi jangan menginput 20 karena kalau kita menginput 20 artinya 20 masuk ke dalam kategori yang pertama ini gitu ya. Nah, kita mau ubah 19 mereka yang berumur 19 tahun ke bawah ini menjadi kode 1. Jadi di bagian kanan new value-nya berapa? Kode yang baru mau kita masukkan adalah 1. Diketik 1. Nah, ketika sudah di bawahnya ada simbol add, diklik. Oke. Nah, sudah muncul satu kode baru ya. Lalu kita lanjutkan ke kode berikutnya. Yang diminta adalah umur 20 sampai 30 ya. Ibu izin, 30 apa 35 ya? Bu Tia. Iya, silakan, Mbak.
saya kok nggak muncul seperti punya Mbak Anis ya Bu ya, yang Apanya? inputannya. Jadi dia Yang mananya, Mbak? ya, saat itu saya masukkan untuk usia ibunya, itu kan harusnya kan dia Mm-mm. muncul yang harus diisi sebelah kanan. Di saya tidak ada sama Mm-mm. sekali. Di bagian new value-nya, Mbak. Iya, Iya, new value. new value-nya di yang sebelah kiri udah diisi belum tadi yang old value-nya? Oh, value-nya harus diisi dulu. Sebentar, Bu. Iya, old value-nya isi dulu, Mbak. Old value-nya isi dulu. Tadi kita ketiknya adalah umurnya 19 ya. Kurang dari sama dengan 19 tahun gitu. Maka kalau sudah diketik, baru bisa muncul new value yang sebelah kanan baru bisa diisi. Tetap nggak bisa, Bu. Mungkin nanti saya cek lagi, Bisa, Bu. atau mau share screen sambil saya arahkan, nggak apa-apa. Boleh di stop dulu, Mbak. Mbak Anis, silahkan Mbak Novi. Bentar, Bu. Nggak apa-apa ya, biar semuanya bisa ya. Oke. Sudah terlihat belum, Bu? Oke, sudah. Coba Mbak di-analyze. Maaf, di-transform. Saya salah. Transform, kemudian record into different ya, Mbak. Kita pilih yang bawah ya, bukan yang same variable. Nah, yang itu. Oke, nah umur ibu digeser ke kanan, silahkan diganti jadi umur satu tanpa spasi. Nah, kemudian klik change atau di label dulu boleh. Label belakangan juga nggak masalah ya. Nanti labelnya ketika sudah selesai record juga nggak masalah. Kalau labelmu sekarang nggak apa-apa, kategori umur ibu misalnya ya di labelnya. Nah, klik change. Oke. Nah, kemudian kalau sudah muncul itu berhasil ya, klik all in new value. Pelan-pelan nggak apa-apa. Nah, kemudian kita klik yang range lowest true value yang agak bawah, Mbak. Tiga dari bawah. Nah, yang itu diklik dulu. Nah, di input angka 19. Nah, di sebelah kanannya silahkan diketik angka 1 sebagai kode baru ya. Jadi yang umurnya kurang dari 19 atau sama dengan 19. Nah, kemudian diklik add. Nah, itu bisa, Mbak. Oh iya, Bisa maaf. kan? Jadi saya Oke. salah klik. Makasih, Ibu. Saya sama-sama. Oke, silahkan dilanjut Mbak Ani. Stop dulu Mbak. Mbak siapa tadi? Mbak Novi ya. Ya, baik. Ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kategori yang kedua adalah berusia. Di sini kalau di definisinya kan 35 ya, tapi dimintanya 31 nggak apa-apa lah. Umur 30, 20 sampai umur 30 berarti ya. Oke, dua. Nah, ya, nah yang kita pakai yang mana nih? Yang kita pakai range. Kenapa? Karena kita mau mengategorikan rentang, ya. Jadi 20 sampai 30. Mereka yang berumur 20 sampai 30 tahun masuk ke dalam kategori kedua. Jadi value-nya 2, klik add. Nah, lalu yang terakhir adalah kita pakai yang highest. Kenapa highest? Karena kita mau mengategorikan mereka yang umurnya lebih dari 30 tahun. Nah, true value-nya bukan 30 ya, teman-teman ya. Jangan sampai mengetik 30 lagi. Nanti si yang umur 30 tuh bingung. Saya masuknya kategori yang mana? 2 apa 3 gitu ya. Jadi double. Nah, maka karena dia simbolnya lebih dari sama dengan, maka yang diketik adalah angka 31. Masuk kode value, new value-nya adalah 3 kodenya. Lalu di F. Oke, yang lain bisa ngikutin. Ada yang tertinggal. Nah, kita sudah punya 3 kategori baru nih. Kemudian kita continue. Saat continue, lalu di OK,
Nah, nanti akan muncul umur satu variabel baru sebelah kanan ya. Outputnya muncul nggak Mbak? Mbak Anis. Boleh di-share outputnya Mbak. Kan ada dua tab ya. Yang satu tab output ya. Otomatis muncul nggak di laptop? Kalau ini Ya, kan Bu. yang di-share screen sama Mbak Anis baru layar ininya aja ya. Layar data editornya aja. Jadi saya nggak bisa lihat outputnya Mbak Anis. Hmm. Saya mau jelaskan outputnya, boleh ditolong share screen Mbak. Oh, sebentar. Iya. Terlihat, Bu? Ini masih Tadinya data ada tuh. editor yang output. Kan ada dua layar. Oh, belum. Nah, ya sip betul. Boleh diperbesar. Di full screen maksudnya. Nah, saya mau jelaskan di sini ada keterangan output ya. Nah, setiap langkah-langkah yang kita lakukan dalam SPSS itu akan terrecord ya teman-teman ya di bagian output ini. Jadi sangat mudah untuk tracking apakah langkah langkah-langkah yang kita lakukan benar atau salah gitu. Ya, jadi dilihat dari sini nih. Get file itu artinya saat Mbak Anis membuka dokumen data editor yang tadi yang 50 sampel, kemudian ada bagian record umur. Nah, record umur nih ketika execute itu berhasil ya. Dan coding-coding yang misalnya Mbak udah input ini akan muncul di sini. Jadi historinya lengkap gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau memastikan langkah-langkahnya sesuai atau tidak nih bisa lihat di sini gitu ya. Selain untuk melihat hasil luaran table nanti ketika kita analisis data gitu. Itu outputnya. Oke, sekarang kita mau Oke, sampai sini dulu deh. Ada yang mau tanya nggak? Cukup jelas untuk bagian record. Jadi saat kita mau mengategorikan variabel numerik menjadi variabel kategorik, silakan pakai fitur record dan disarankan pakainya record into different variable saja supaya variabel yang aslinya tidak ketiban, gitu ya. Kalau misalnya, Bu, gimana kalau ternyata variabel yang saya mau record tuh udah nggak dipakai? Ya udah nanti aja lah kalau penelitian kamu udah selesai baru dihapus gitu ya, karena takutnya tiba-tiba nanti suatu saat masih butuh gitu data itu kamu sudah hapus gitu. Nah, kemudian kita akan melakukan dengan perintah yang baru nih, melakukan compute. Nah, compute ini artinya menghitung. Kalau tadi kita mengubah variabel numerik menjadi kategorik, ya, yang tadinya angka-angka kita kategorikan menjadi 3 kelompok. Sekarang kita mau menghitung eh, yang dicontohkan ini apa ya? Menghitung umur. Nah, teman-teman kalau boleh data editornya Mbak Anis, kalau yang kemarin sudah di-input, itu ada umur bayi, maaf, berat bayi. Berat bayi ini kan satuannya masih gram ya, Mbak. Nah, satuan berat bayi yang gram ini ceritanya kita mau ubah ke dalam satuan kilogram. Ya, meskipun ya kita tahu caranya gampang, tapi kan kalau nginput satu-satu PR juga gitu ya. Nah, maka kita bisa melakukan perintah compute. Nah, caranya bagaimana? Kita klik transform, kita klik transform, kemudian pilih compute. Compute variabel ada di paling atas ya. Nah, kemudian target variabel ini adalah variabel baru yang mau kita buat, gitu. Di bagian compute, dia tidak akan menghilangkan variabel asli, gitu ya. Nah, jadi variabel baru yang mau kita buat, ceritanya apa? Kalau yang diminta di dalam contoh adalah by kilo ya. Di halaman 44.d teman-teman bisa membaca. Di situ target variabel kita diminta untuk menuliskan by kilo. By kilo adalah variabel baru yang mau kita buat berupa berat badan bayi yang sudah diubah satuannya dari gram menjadi kilogram. Gitu. Jadi silakan diketik Mbak Anis by kilo di bagian target variabel, kotak target variabel bawahnya. Nah, itu by kilo tanpa spasi jangan lupa karena semua nama variabel tidak boleh pakai spasi ya, by kilo. Kemudian ada bagian numeric expression di sebelah kanan. Nah, numeric expression ini adalah perhitungannya seperti apa variabel baru ini. Nah, caranya adalah karena variabel utamanya adalah BB bayi, maka kita klik dulu BB bayinya. Nah, diklik BB bayi, kemudian panahnya akan berubah arah ya kan? Tadi kan panahnya arahnya ke kiri, dia akan berubah ke kanan. Kita klik panahnya supaya dia bergeser ke kanan, BB bayi ini. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa perubahan kilogram menuju perubahan gram menuju kilogram itu dikali atau dibagi ya, teman-teman.
Dibagi ya, dibagi berapa? Naik berapa tangga? Masih ingat matematika dasarnya naik 3 tangga, maka dibaginya berapa? Bagi 1000. Dibagi Bu, 1000, betul ya. Jadi dibagi 1000. Nah, bisa diklik pembaginya BB bayi slash atau dibagi 1000. 1000. Nah, bisa diklik yang apa kalkulator yang ada di layar, boleh juga di input manual nggak apa-apa. Tapi kalau input manual risikonya mungkin bisa salah ketik gitu ya. Nah, ini seperti ini. Sudah selesai. Kalau kita sudah yakin, maka boleh diklik OK. Diklik OK. Nah, boleh memastikan itu di outputnya sudah execute, artinya tidak ada yang error. Kita klik bagian data editornya, silakan Mbak. Data editornya tadi dilihat sudah ada belum ya variabelnya. Nah, sudah ada variabel yang ke-14 tuh ya. Di bagian variabel view, kemudian di data view-nya. Nanti kalau mau labeling, mau values, dan lain-lain itu gampang belakangan juga nggak masalah ya. Lihat di bagian data view-nya. Kita lihat di bagian data view-nya. Nah, di sini sudah berubah yang tadinya 2.500 gram berubah menjadi 2,50 kilogram gitu ya. Nah, simbol desimalnya ini bergantung pada sistem komputer masing-masing miliknya teman-teman ya. Kalau misalnya sistem komputernya menggunakan bahasa Inggris, maka simbolnya adalah titik. Ini kan kalau punyanya Mbak Ani ini titik ya Mbak ya. Berarti settingan komputernya pakai bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya settingan komputer masing-masing itu ada yang berbahasa Indonesia, biasanya dia berubah menjadi koma. Ya, desimalnya pakai koma gitu. Nah, 2 digit aja nggak masalah lah ya menurut saya. Jadi nggak usah dikurangi jadi 1 digit supaya kita bisa lebih memastikan bahwa angkanya tuh nggak bulat gitu ya. Jadi kayak ada yang 3, berapa nih? Ada nggak yang akhirnya ada misalnya 3,75 dan lain sebagainya, nggak apa-apa lah ya. Kita ikutin dua digit aja setelah desimal. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak tentang compute? Gampang ya? Masih compute dasar nih. Mau nanya. Ya silakan Mbak Mega. Berarti perubahannya itu cuman bisa di satu, maksudnya dalam semuanya ya Bu, nggak bisa misalkan dari data berapa ke berapa gitu nggak bisa ya? Data maksudnya dari 50.000 semua 50-50-nya gitu ya Mbak Ya, itu maksudnya? kan yang berubah kan tadi kan BB Mm-mm. bayinya ya dari ibu 1 sampai ke ibu 50. Misalkan kita Mm-mm. dari ibu 1 ke 20 doang gitu nggak bisa ya Bu? Kan Bisa ada kas, pakai oh bisa. pakai option select dulu Mbak. Kita mesti menonaktifkan dulu Mbak, menonaktifkan variabel atau data ibu yang nggak mau kita ubah gitu. Ada option select. Saya kemarin belum jelas ini apa belum masuk ke tahapan itu. Nanti ada fitur selectnya Mbak. Ada bagian variabel apa yang akan kita masukkan ke dalam perubahan variabel itu. Maaf, berapa sampel ya? Berapa sampel yang mau kita include, berapa sampel yang tidak perlu kita hitung ulang gitu ya? Atau tidak perlu kita compute, nanti ada di bagian select gitu. Nanti kayaknya setelah compute ini Mbak di halaman 49 dalam buku ya. Nanti kita akan belajar membuang atau menonaktifkan sampel supaya nggak kehitung dalam compute, record, dan analisis. Gitu, Mbak Mega. Oke. Ada lagi? Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu saya izin bertanya. Ya, silakan Mas Puji. Kalau misalkan di outputnya ada tulisan warning itu gimana? Kenapa ya, Bu? Warningnya apa, Mas? Setelah warning apa? Warning 849 in column 23. Apa, Mas? Coba boleh share, Mas? Boleh. Ditutup dulu, Mbak Anissa. Mana, Mas? Yang ini, Mas. Oh, coba, Mas, kolom 23, Mas. Kolom Dilihat, dua. Mas. Dulu ke invalid parameter. Nah, berarti masnya ada yang salah input nih. Belum Sebentar. Belum muncul ya, belum Bu? berubah. Iya, Oke. belum berubah. Buat. Si loading bentar. Nah. Oke. Kolom 23 sebelah kanan, Mas.
Itu kan baris ya. Iya. Kalau itu baris, Mas. Kolom 23 kanan, Mas. Terus. Ada yang keterusan nggak, Mas? Coba kanan terus geser. Oh, geser. Geser kanan, Mas. Ya. Kenapa tuh ya? Coba. Nggak ada masalah ya. Coba sampai Nggak ada bawah, masalah. Mas. Sampai ke 50. Oke. Kemudian di variable view-nya saya lihat. Bagus kok ya. Bawah-bawahnya nggak ada variabel baru kok. Coba kolom 23 tuh yang mana yang dimaksud ya? Biasanya ada yang ke skip gitu. Coba coba scroll di variable view, coba scroll ke bawah lagi, Mas. Aman kok kolom 23-nya belum warna hitam, artinya belum kepake gitu ya. Ya udah abaikan aja, Mas. Selama masih bisa dipakai buat analisis, diabaikan Oke, aja Bu. nggak apa-apa. Nanti Baik, jangan Bu. lupa di save. Kalau misalnya tulisan SPSS halaman berapa tuh yang sebelah atas itu masih bintang, artinya belum kesimpan ya. Ya. Jangan lupa disimpan kalau misalnya ada perubahan-perubahan gitu. Oke. Ada lagi yang mau tanya sebelum kita masuk ke bagian compute pakai if, compute tapi pakai if gitu. Tadi kan compute-nya sederhana ya, cuman pakai rumus. Nah, jadi kayak misalnya, misal nih, nanti teman-teman neliti tentang status gizi gitu pada dewasa ya. Kita punya data berat badan dan tinggi badan, misal ya. Nah, kalau mau menghitung status gizi kan berarti harus diubah dulu menjadi apa ya? Indeks massa tubuh ya. Nah, indeks massa tubuh apa tuh rumusnya? Indeks massa tubuh berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, ya kan? Nah, cuman tinggi badannya kan harus diubah dulu ya dari senti ke meter ya. Nah, jangan lupa tuh tahap-tahapannya karena kan ya saya bilang SPS ini kan alat gitu. Yang jadi otak prosesornya kita tetap gitu. Jadi kita yang harus tahu gitu kan teori dasarnya bikin IMT itu gimana sih rumusnya gitu. Maka kalau misalnya kita punya datanya masih berupa apa namanya? Satuan sentimeter tingginya ya silahkan dulu diubah pakai compute dulu gitu ya, sentimeternya diubah dulu ke meter, kemudian habis itu saat compute BB per TB kuadrat, nah berarti dimasukkan manual rumusnya berat badan kemudian garis miring gitu ya, terus buka kurung, tinggi badan dikuadratkan kemudian tutup kurung seperti itu contoh saja ya, karena kita nggak punya datanya di sini tinggi badan jadi kita nggak bisa hitung gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan masih menggunakan compute, tapi pakai syarat tertentu gitu. Nah, kalau di dalam contoh kita diminta untuk membuat variabel baru, risiko ya namanya. Nah, risiko itu apa definisinya? Risiko itu adalah risiko dari umur dan berat badan ibu. Nah, diberikan kode 0 pada kelompok risiko rendah, teman-teman bisa sambil baca di halaman 45 ya. Kemudian diberikan kode 1 untuk kelompok risiko tinggi. Nah, kapan dikatakan risiko rendah dan kapan dikatakan risiko tinggi? Nah, di sini risiko tinggi dulu ya, dikatakan bila responden berumur di atas 30 tahun. Dan ada dua nih, jadi kita mau gabungkan dua variabel gitu ya. Dan berat badan di bawah 50 kilo. Jadi, kita pakai dua variabel, umur dan berat badan. Kemudian, kategori yang kedua, risiko rendah ibu adalah ketika, apa namanya, selain kondisi tersebut, artinya selain berusia di atas 30 dan berat badan di bawah 50, itu masuk ke dalam risiko rendah. Gitu. Nah, maka yang akan kita lakukan adalah pakai fitur compute masih ya dengan klik transform. Kemudian silahkan diklik lagi. Nah, kalau misalnya Bu gimana nih masih muncul yang lama, di reset aja Mbak. Supaya nol lagi. Kayak lagi isi bensin ya, dimulai dari nol lagi. Klik aja di reset. Nah, kemudian kita mengklik variabel apa tadi yang diminta? Umur. Ya. Nah, target variabelnya adalah risiko RISK yang diminta risk. Target variabel itu adalah variabel baru yang mau kita buat, RISK tulisannya. Nah, numeric expression-nya adalah 0 dulu. Apa itu artinya 0? Nah, teman-teman mesti dilihat. 0 adalah risiko rendah.
Jadi kita membuat variabel baru dulu yang semuanya dienolin. Dienolin dulu semua, ya. Nah, sudah dienolkan semua. Langkah pertama ini ya. Setelah dienolkan semua, klik OK. Ibu sebelum itu apa Bu tadi saya kelewat. Maaf Bu. Yang mana tuh? Bisa Yang mana tuh, mundur Mas? dari RIS itu target variabel. Nah, target variabel di sini kita mau membuat variabel baru, Mas. Risiko ibu ya. Ibu ini berisiko atau tidak. Misalnya risiko mungkin risikonya adalah risiko apa namanya melahirkan bayi prematur gitu ya. Risiko apalagi hipertensi atau preeklamsi dan lain sebagainya. Nah, asumsinya adalah jika misalnya si ibu punya umur di bawah, maaf, di atas 30 tahun, kemudian berat badannya di bawah 50 kilo, artinya gizi kurang gitu ya, itu kita bisa mengasumsikan si ibu ini berisiko. Nah, kita mau bikin variabel baru nih. Risiko yang 0 kodenya artinya risiko rendah, tidak berisiko. Sedangkan yang kodenya 1 itu berisiko tinggi. Yang tadi saya bilang ya, risiko tinggi kalau umur ibunya di atas 30 dan BB-nya di bawah 50. Jadi di bagian target variabelnya kita ketik RIS sebagai variabel baru. Kemudian di bagian numeric expression-nya itu 0. Kenapa 0? Kita asumsikan dulu semuanya 0. Jadi ada 2 tahapan nih dalam compute. Jadi kita tujuan pertama bikin variabel baru dulu di-nolkan semua. Jadi cukup ketik RIS di bagian target variabel, di bagian numeric expression-nya 0 saja. Lalu kita oke-kan. Silakan Mbak di oke. Nah, kalau sudah oke, kita lihat di data view-nya. Kita pastikan dulu. Silakan diklik bagian data view, Mbak. Nah, ada variabel baru yang isinya 0 semua, ya kan? Kenapa ini 0,00? Karena tadi settingan otomatis yang SPSS ada 2 digit desimal gitu ya. 2 digit koma setelah desimal. 2 digit angka setelah koma. Nah, kalau misalnya supaya lebih rapi, boleh aja desimalnya dibuang gitu. Jadi coba deh Mbak, di bagian variable view desimalnya dibikin 0. Desimalnya diganti 0 aja. Nah, coba di data view-nya dilihat. Nah, udah berubah nih. Ini 0 semua nih, ya kan? Terus maksudnya gimana? Nah, kita udah bikin satu kode baru 0. Nah, tinggal kita pilih-pilih mana-mana si ibu yang umurnya di atas 30 dan beratnya di bawah 50. Kan kalau kita milih satu-satu capek lah ya. Apalagi dua kategori gitu atau 2 variabel. Nah, maka kita pakai compute lagi nih. Jadi kita munculkan ulang compute-nya. Nah, kemudian di sini yang diminta adalah tahap kedua, kita pakai if gitu ya. Nah, caranya adalah RIS-nya numeric expression yang 0 kita ubah dulu jadi 1. Bu, ini perlu Yang 0 di-reset? nggak usah di-reset, Nggak Mbak. usah ya? Kita masih lanjut. Karena variabel targetnya kita tetap mau pakai yang lama, yang sudah kita buat barusan, yang 00 tadi itu, variabel RIS. Cuman kita mau coding mereka-mereka yang punya risiko tinggi tadi, yang umurnya di bawah, maaf, di atas 30 dan beratnya di bawah 50. Jadi numeric expression-nya yang tadinya 0 kita ubah jadi 1, Mbak. Nah, supaya nggak ketiban, maka kita pakai syarat. Di bawah kiri pojok, coba Mbak, ada option if. If ini adalah jikalau gitu ya, if conditional, syaratnya. Siapa saja sih yang akan diubah kodenya dari 0 menjadi 1? Nah, ini kan semuanya nggak bisa diklik. Maka boleh diklik include if case satisfies condition. Nah, ketika diklik ini baru tuh hitam-hitam semua ya, bisa dipilih gitu. Kalau tadi kan putih semua nggak bisa dipilih. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mau melihat syarat yang tadi. Kita mau mengategorikan mereka yang umurnya. Nah, berarti si umur. Digeserlah ke kanan umur. Umurnya berapa tadi syaratnya? Umurnya adalah lebih dari 30. Maka pakai simbol lebih dari. Kemudian, lebih dari saja. Lebih dari, Mbak. Oh, lebih dari yang sebelahnya. Kalau salah boleh dihapus manual, boleh pakai delete. Bebas. Oke. Kursornya digeser, oke. Lebih dari 30. Kemudian, nah karena ada 2 kondisi, kita pakai simbol dan ya. Ada simbol dan di bawahnya. Dan, oke.
dan berat badan. Nah, berat badan ibu silahkan dipilih di bawah status pekerjaan digeser ke kanan. Nah, BB ibu, BB-nya berapa tadi syaratnya? BB-nya kurang dari 50 ya, ibu yang gizi kurang dari 50. Oke, sampai sini. Bisa mengikuti yang lain? Oke, bisa ya. Apa maksudnya Ibu, ini? izin. Ya, Aku tadi yang ya Mbak. race-nya itu diganti desimalnya gimana ya? Oh, di bagian variable view, Mbak. Bagian variable view yang bawah tuh, diklik kan ada kolom desimal ya. Kolom desimalnya kan ada tulisan angkanya 2. Mbak ubah aja jadi 0. Ketemu nggak? Oh iya Bu ya. Oke. Udah, bisa ya? Oke. Oke, bisa dilanjut? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita sudah dapat atau sudah membuat rumus sesuai dengan apa namanya petunjuk ya ceritanya. Ceritanya kita mau mengategorikan si ibu ini berisiko kalau umurnya sudah di atas 30 tapi beratnya kurang dari 50. Nah, lalu kita continue. Nah, kita continue, kemudian kita oke. Nah, setelah kita oke, akan ada semacam pertanyaan dari SPSS change existing variable ini supaya meyakinkan kita beneran nih mau ganti variabel yang udah ada. Oh iya, karena variabel tadi kita buat kodenya masih 0 semua gitu kan, belum kita bedakan. Nah, maka kita oke aja. Jangan ragu, diokekan. Nah, kalau misalnya teman-teman melihat secara sekilas, ini ada beberapa yang sudah berubah, ya kan? Ada yang misalnya di sampel yang nomor 19 sama 20 ya. Nah, itu yang tadinya 0 udah berubah nih jadi 1. Ya kan? Artinya berhasil. Kita sudah bisa mengategorikan mereka-mereka yang berisiko ini ke dalam kode 1. Seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau tanya? Boleh di-scroll sampai 50. Nah, ada banyak, nggak banyak sih, ada beberapa yang kodenya 1 ya. Artinya berarti mungkin ya memang tidak banyak yang ibu ini punya berat di bawah 50 dan umurnya di atas 30. Biasanya kalau umurnya lebih tua, beratnya lebih tambah ya. Karena metabolismenya lebih lambat gitu kan. Dengan asupan kalori yang sama dengan yang muda, dia akan lebih banyak cadangan lemaknya gitu. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Kalau tidak kita lanjut. Ini Bu, kita sudah masuk. kalau yang Ya, ketinggalan silakan Mas. gimana, Bu? Saya ketinggalan lagi. Yang mana nggak apa-apa Mas. Boleh stop share aja Mbak Anis. Ayo Mas Wildan share. Saya arahkan nggak apa-apa. Bisa nggak Mas Wildan bisa share? Nah, oke. Yang mana Mas yang ketinggalan? Sampai baik ya. Nah, oke. Kita ke compute Mas. Compute. Yang atas sekali Mas. Tidak record lagi ya. Tadi kan record udah selesai. Kita mau bikin risiko ibu gitu ya. Kalau berat bayi kan sudah. Nah, di reset Mas. Supaya angka-angka yang tadi itu hilang. Di reset dulu. Nah, kita buat variabel baru RISK, RISK, RISK pakai bahasa Inggris ya. Kemudian yang mau kita ubah itu maaf, yang mau kita coding pertama 0 dan 1. Maka 0 dulu. Jadi numeric expression-nya sama dengan 0 di sebelah kanan. Ketik aja 0. Nah, kenapa 0? Karena tadi di petunjuknya 0 itu adalah ibu yang tidak berisiko. Jadi kita bikin mereka tidak berisiko dulu semua, nanti baru kita pilih-pilih yang berisiko gitu ya. Nah, habis ini udah oke aja, Mas. Oke. Nah, untuk memastikan apakah sudah terbentuk variabel barunya, itu bisa dilihat di data view-nya, Mas, atau di variabel view-nya. Tadi yang satu lagi. Nah, di sini kan udah ada variabel baru ya di sebelah kanan, coba ujung setelah baik kilo nih. Nah, udah daris ya kan, 00 semua ya, sampai bawah ya. Nah, artinya berhasil. Nah, kemudian tadi kalau misalnya Mas Wildan mau mengubah desimalnya jadi angka biasa saja, angka bulat, boleh variabel view-nya diklik. Oke, nah desimalnya diubah dari 2, angkanya diubah menjadi angka 0 aja. Yang di bagian RIS, Mas, variabel yang nomor 15, paling bawah.
Nah, ada bagian desimal, nah kolom nah itu yang 2 itu kita ubah aja jadi 0, Mas. Dihapus manual terus diketik 0 juga nggak masalah. Dihapus manual aja, Mas. Kok dia berubah terus? Kenapa tuh? Kepencet ya. Oke, udah 0 ya. Nah, kalau udah mau dilihat berubah nggak, coba lihat di data view-nya. Oke, dan 0 semua. Nah, kalau misalnya sudah 0 semua, kita lanjut ke step berikutnya, yaitu kita mau memilih-milih mereka yang berisiko tinggi, Mas. Tadi kalau dari buku ya diarahkan kita ceritanya mau mengategorikan nih si ibu yang beratnya kurang dari 50, terlalu kurus gitu ya, dan juga umurnya sudah di atas 30. Jadi kita klik lagi bagian transformnya. Nah, compute lagi, Mas. Nah, tadi kan sudah 0 semua. Sekarang kita mau bikin yang satunya nih. Sehingga 0-nya kita ubah jadi 1. Risknya tetap aja. Variabel variabel yang itu tetap kita pakai gitu ya. Nah, kemudian di bawah sebelah kiri pojok itu ada if. Bawah sekali, Mas, ada if. Nah, if itu adalah syarat gitu, conditional option, diklik. Nah, nanti dipilihnya yang include if case satisfies condition yang bawahnya. Nah, yang itu supaya semua variabel bisa kita pilih ya. Nah, kita pilih apa? Tadi syaratnya adalah umur. Coba, nah, klik umurnya digeser ke kanan, Mas. Umurnya digeser pakai panah. Oke, umurnya tadi yang diminta berapa sih? Ternyata yang lebih dari 30. Maka kita pilih simbol lebih dari. Oke, terus 30. Ini artinya adalah ibu yang umurnya 30 lebih dan juga ada dannya. Karena ada 2 variabel yang disyaratkan dan, maka klik simbol dan di bawah. Atau boleh diketik manual ya, tapi pakai simbol, tidak boleh pakai kata dan gitu ya. Nah, simbol dan kemudian berat badannya, berat badan ibu. Diklik yang di sebelah kiri, berat badan ibu digeser ke kanan. Berat badan ibunya berapa? Berat badan ibu kurang dari 50. Maka pakai simbol kurang dari, lalu ketik angka 50. Nah, lalu di continue, Mas. Di continue. Oke, lalu di oke. Oke. Nah, kemudian dicek udah berubah belum tuh di variabel risknya. Ada nggak angka yang 0 tadi berubah jadi angka 1? Nah, kok dia balik lagi ke 2 digit ya desimalnya? Kenapa tuh? Tadi kan dibikin 0. Oke, Mas Wildan. Aman? Oke ya. Oke, kalau sudah boleh dilanjut. Kita lanjut ya. Nah, kita mau pakai fitur yang baru. Boleh stop share, Mas. Tadi masih gilirannya Mbak Anis. Nah, oke. Mbak Anis, ayo Mbak, dilanjut. Kita mau menjawab pertanyaan Mbak Mega tadi ya. Bu, kalau misalnya nggak mau 50-50-nya gimana? Bisa nggak gitu ya? Nah, bisa. Jadi misalnya, kita tuh cuma mau menganalisis ibu yang menyusui aja. Yang nggak menyusui kita nggak mau analisis misalnya. Nah, apakah kita harus membuang datanya? Oh, jangan gitu ya. Dalam setiap penelitian, data itu berharga ya. Jadi, teman-teman jangan asal hapus gitu ya, sayang-sayang, karena kita ngumpulinnya tuh capek gitu. Nah, maka caranya gimana? Maka caranya dengan ada menu data di atas, di bagian view dan data. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman mau baca ada di halaman 49 ya. Nah, ada option select cases. Select cases itu adanya di bagian bawah. Nah, select cases itu artinya memilih kasus. Kita mau pilih klik aja, Mbak. Nah, kita mau pilih kasus-kasus apa nih? Kita mau menganalisis ibu yang menyusui aja. Maka kan variabelnya adalah menyusui. Nah, kita kan nggak mau semuanya, maka pakai if condition. Pakai yang bawahnya. Nah, if condition, if satisfied. Kalau kondisi tertentu itu memenuhi syarat gitu ya, maksud dari kata-kata itu. Nah, apa sih yang mau kita filter? Yang mau kita filter adalah
bukan umur, status menyusui, maka exclude yang ada eksklusifnya. Nah, itu kita geser ke kanan. Nah, kalau teman-teman yang ketinggalan boleh interupsi aja boleh ya. Nah, ibu yang menyusui eksklusif itu kodenya 0. Jadi kita cuma mau analisis yang menyusui eksklusif aja, maka exclude sama dengan 0. Ini penting untuk teman-teman mengetahui kode dari masing-masing variabelnya ya. Kalau penelitian kita sendiri biasanya insya Allah kita hafal gitu. 0 tuh apa, 1 tuh apa gitu ya. Kalau ini dalam dataset yang contoh, 0 adalah ibu yang menyusui secara eksklusif. Oke, kalau sudah dienolkan, kemudian kita continue. Nah, kemudian, oke, di bagian bawah itu ada pilihan filter out, ada copy, ada delete. Ya, ada filter out, ada copy, ada delete. Filter itu kita memilih saja tanpa menghapus. Filter menyaring gitu ya. Kemudian ada copy. Copy itu data-data yang sudah kita pilih bisa dibuat dalam dataset yang baru. Gitu. Ada delete. Delete itu menghapus. Unselected cases. Cases yang tidak kita pilih akan terhapus secara otomatis. Nah, maka kita pilih filter aja supaya datanya nggak hilang. Ya. Filter sementara. Nanti bisa di-unfilter lagi. Kalau sudah di-delete, nggak bisa di-undelete gitu ya. Kalau sudah terlanjur di-delete. Nah, kemudian kita oke. Nah, teman-teman bisa lihat nggak di sebelah kiri? Ada yang kecoret-coret ya? Nah, ada yang nomor 2 kecoret, nomor 5 kecoret, nomor 6 kecoret gitu ya. Nah, itu artinya si SPSS ini sudah memilih ya mereka-mereka yang dicoret itu artinya dikeluarkan dari data ya ibu yang tidak menyusui secara eksklusif. Sedangkan yang tidak dicoret adalah ibu yang menyusui secara eksklusif. Gitu ya. Jadi kan tadi kita yang mau kita coret yang kodenya 0. Maka yang kodenya 0 tuh kecoret. Contohnya nomor 2. Kodenya 0 kan. Exclude-nya itu kodenya 0 ya. Nah, kodenya 1 maksud saya. 1 itu tidak menyusui eksklusif, 0 menyusui eksklusif. Bu, izin Bu. Bu Tia. Iya, Mbak Novi. Kalau misalnya balik lagi ke yang tadi, karena ini kan salah input data, misalnya saya lupa menginput angkanya, Bu. Tapi sudah oke, sehingga filter yang muncul ini adalah hanya titik saja gitu, Bu. Oh gitu, berarti ada yang missing ya Mbak, sistem Ya, missing betul. ya. Betul. Nah, kalau misalnya ada yang missing, boleh di undo dulu filternya Mbak. Sebentar, Coba. screen dulu, Bu. Oke. Ini saya undo yang ini ya, Bu ya. Oke, kok banyak ya Mbak yang titik-titiknya ya Mbak? Iya. Kenapa tuh? Coba digeser. Tadi coba saya mau lihat outputnya Mbak. Tadi udah betul belum langkahnya ya? Mana outputnya Mbak? Belum kelihatan, maaf Mbak. Boleh di-share ulang. Saya ulang ya. Heeh. Outputnya supaya ketahuan tadi salahnya di step yang mana gitu kan harusnya tidak titik-titik semua. Nah, coba ke bawah. Oh, banyak warningnya tuh ya. Kenapa ya Mbak banyak warningnya? Terus. Nah. Wait, Mbak. Selain warning mana lagi ya? Sistem value. Kok kayak gini ya Mbak? Bentar. A division by zero has been attempt on the indicator comment.
Oke, terus coba naik lagi, Mbak. Kenapa warning semua ya? Nah. Coba pelan-pelan ke bawah dikit, Mbak. Pelan-pelan. Itu sebentar, dah. X, nah, stop, Mbak. Oke. Oke, sebentar. Compute filter exclude 0. By filter udah bener ya langkahnya tadi ya. Coba kita ulang, Mbak. Coba di-share yang tadi data view-nya. Ini data view-nya, Bu. Oke, ini kecoret semua. Coba Mbak, data, select data, saya mau lihat historinya. Coba data, select data. Yang bawah, select cases ya maksudnya. Yang select bawah itu tuh benar. Nah, ya itu. Ya, yang itu. Coba diklik. Nah, if condition, if coba Mbak. Oh, ini. Nah, nggak pakai garis miring kali ya? Sama dengan nggak sih? Bukan garis miring, Mbak. Sama dengan 0. Nah, itu loh Mbak salahnya. Coba continue. Coba oke. Berubah nggak dia filternya? Nah, sudah ya Mbak. Tadi Oh, iya. berarti salah di simbol ya. Iya, Harusnya sama dengan bukan di garis miring. Iya, Oke. berarti pengaruh ya, Bu ya. Baik, Bu. Iya, aman ya. Oke. Baik, buat makasih, Bu. Ya, sama-sama. Nih SPSS ini satu kekurangannya ya, dia bisa tinggi human error kalau kita tidak fokus salah ketik aja gitu. Jadi kalau lagi analisis data nanti, misal skripsi atau apa, usahakan dalam kondisi prima gitu ya. Matanya lagi nggak ngantuk gitu ya, karena kita salah entry aja, salah input bisa salah hasil gitu. Oke. Ini filter. Nah, jadinya yang dicoret-coret ini yang nggak akan masuk ke dalam analisis. Kalau misalnya eh, dipakai apa ya, menampilkan data statistiknya, misal saya mau ngasih tahu aja, di analyze coba untuk menunjukkan bahwa sampelnya tuh udah kurang dari 20 gitu. Deskriptif statistik frequencies. Oke. Nah, tadi apa? Eh variabelnya apa sih exclude? Nah, oke. Diokein aja langsung. Kita pengen tahu nih. Coba dimunculkan outputnya Mbak Anis. Ibu deskriptif apa tadi Bu? Kecepatan ya Mas. Nggak usah dicoba, nggak apa-apa Mas. Dilihat aja di layar. Nanti belum masuk tahap itu sih, saya cuma mau nunjukin aja. Mas, Mbak Iya Anis Bu. belum kelihatan. Belum kelihatan. Outputnya belum ada Mbak. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di dalam tabel N validnya ada 24 doang ya. Kan harusnya 50 ya. Tapi yang masuk ke dalam analisis kita tuh cuma 24. Yang tadi dicoret-coret dia nggak masuk gitu. Karena sedang kita filter. Gitu ya, paham ya? Ini untuk membuktikan aja kalau yang kita coret udah tidak termasuk dalam analisis. Gitu. Jadi Bu, kalau maaf misalnya itu nanti gimana Bu tadi? mau diulang, semuanya mau bisa boleh analyze, Mbak. Mas Yuldan, yang tadi kelewatan. Analyze, deskriptif, statistik yang paling bawah, yang kedua. Nah, paling atas frequencies. Nah, kemudian kita pilih variabelnya tadi adalah eksklusif ya, status mutual eksklusif digeser ke kanan ke dalam kolom variabel. Nah, itu seperti itu saja kemudian di oke. Nah, seperti itu. Oke. Ini untuk ngecek ini aja ya Bu ya, jumlah ya. Yang tadi Iya, untuk memastikan aja. memastikan ya. Betul, untuk memastikan aja kalau datanya yang kita sedang aktifkan itu cuma yang 24 aja. Gitu ya, yang tidak menyusui eksklusif aja. Yang menyusui eksklusif tadi sudah di-exclude. Seperti itu. Oke. Kemudian sekarang kita mau coba merging. Perlu nggak ya merging? Gak usah lah ya. Merging nih.
Tinggal digabungkan aja copy paste. Karena nanti teman-teman mesti ngedit data lagi nanti kelamaan. Merging data nanti insya Allah bisa sambil jalan ya, input-input. Terus bisa gini teman-teman, merging data tuh gabungin sih. Dia tuh fungsinya kayak Excel. Kayak misalnya nanti teman-teman sekelompok nih, nginput datanya tuh dibagi-bagi. Misalnya ada 50 sampel, diinput berlima. Orang pertama tuh menginput 10 gitu ya. Orang kedua menginput 10 sampai orang kelima menginput 10. Kan totalnya jadi 50 sampel ya. Nah, terus kita pengen gabungin nih jadi satu. Jadi satu dataset aja ya, anaknya gampang nggak mencar-mencar gitu. Sedangkan kan masing-masing punyanya 10-10. Nah, caranya gampang. Yang pertama adalah kita mesti pastikan dulu setiap dataset yang dimiliki oleh masing-masing anggota yang 5 orang tadi itu variabelnya sama, urutan variabelnya sama, nama variabelnya sama. Oke? Coding variabelnya sama. Pastikan dulu itu. Nah, kalau sudah, kemudian kalau kita sudah yakin sama semuanya, maka kita tinggal merging aja. Cara mergingnya adalah ada di bagian apa namanya? Data ya. Coba deh. The file deh, kayaknya file ya. Saya juga nggak hafal banget. File. Nah, ada pilihan merge. Mana merge? Nggak ada merge. Coba mana sih? Coba dilihat satu-satu. Coba view data. Harusnya ada merge data. Nah, itu dia di data. Nah, merge file. Nah, di bagian merge file ini ada dua option. Ada add cases, ada add variables. Add cases adalah ketika kita mau menggabungkan jumlah sampelnya aja, variabelnya nggak ada yang berubah. Misalnya ada 15 variabel nih, ya dari jenis kelamin sampai ke risiko misalnya. Itu ada 15 variabel, semua data itu sama. Nah, maka kita tinggal menggabungkan yang 10-10 tadi menjadi 50. Maka add cases aja. Nanti add cases tinggal pilih. File SPSS-nya yang mana nih maksud? Misal diklik Mbak, add cases. Karena kan kita harus input data lagi ya kalau misalnya. Nah, kalau eksternal, SPSS data itu adalah data yang belum kita buka. Ya, data yang belum kita buka itu bisa muncul di sini pakai browse. Oke. Kemudian, nah, kan kita nggak punya data ya. Saya cuma ngasih contoh aja. Tinggal diklik aja. Kira-kira yang mana yang mau digabung gitu. Seperti itu. Kemudian ditutup, Mbak. Itu kalau mau dari data yang berbeda, variabelnya sama. Tapi kalau misalnya gini, yang 50 itu semua teman-teman yang berlima tadi inputnya 50 orang. Tapi masing-masing inputnya beda variabel nih. Sampelnya sama. Misalnya, Mbak Anis bertugas input variabel jenis kelamin, umur, pekerjaan misalnya ya. Kemudian Mbak Anis temen nih satu tim sama Mbak Novi. Misalnya Mbak Novi bertugas menginput variabel lain, tapi sampelnya 50 juga. Misalnya tadi status menyusui, kemudian HB, berat bayi misalnya. Nah, lalu ada Mbak Dika misalnya 50 sampel yang sama, tapi variabelnya lain lagi. Misalnya ya, status eksklusif, apa berat bayi dalam kilo misalnya. Nah, itu kan masing-masing punya variabel yang berbeda, tapi orangnya dia-dia juga gitu ya. Sampelnya dia-dia juga 50 itu. Gimana cara kita menggabungkan? Maka menggabungkannya pakai fitur yang bawahnya, yang add variables. Gitu. Yang penting data filenya sudah ada dulu di laptop kita ya. Sudah ada dulu, tinggal dicari nyimpannya di mana, lalu tinggal di-open. Lalu digabungkan. Itu cara merging, cara menggabungkan data gampang kok. Ya, teorinya begitu. Karena kalau misalnya input ulang gitu nanti takes time ya. Seperti itu teman-teman cara merging datanya. Ibu izin Oke, berarti nanti kalau ya. keluarannya kayak gini nanti jadi satu sheet gini ya, Bu? Iya, Kalau udah di jadi merge. satu, betul. Nah, nanti silahkan di save as, Mbak Anis. Kalau misalnya data-data yang asli tadi nggak mau hilang ya,
kita mau bikin file baru, silakan di save as aja sebagai file baru atau dokumen baru yang merupakan gabungan gitu dari yang 5 tadi bareng-bareng temennya gitu. Oke, seperti itu. Cukup jelas kah? Cukup jelas ya. Nah, sekarang yang Betul, Bu. filter tadi mau kita normalkan dulu. Ya, tadi ada yang bersuara. Enggak, Tidak? maksudnya iya, Bu. Iya, Pak Ibnu. Enggak, saya menanggapi tadi. Oh iya, Bu, sudah jelas. Gitu. Oh, sudah jelas. Iya, maaf. Tadi nggak kurang jelas suaranya di saya, maaf ya. Oke, kalau sudah jelas, alhamdulillah. Nah, sekarang kita normalin dulu yuk datanya. Oke, eh yang ke select tadi kita mau unselect. Nah, di data lagi, Mbak. Kan yang coret-coret tadi itu masih 24 ya. Nanti kasihan dia nggak kehitung gitu. Oke, nah di data Mbak. Data. Di data, oke. Bagian select cases. Select cases. Oke, kemudian coba kita reset Mbak. Oke, kita okekan Mbak. Nah, coba dilihat di itunya. Nah, filternya udah di off ya. Jadi datanya yang mau kita analisis itu sudah 50-50-nya sudah kembali. Variabel filter mau diabaikan juga nggak apa-apa, mau dihapus juga nggak apa-apa. Ya, bebas gitu. Kalau teman-teman tipenya suka terganggu gitu ya, melihat sesuatu yang nggak penting, boleh aja dihapus gitu. Tapi kalau yang merasa ya udahlah, yang penting kita nggak pakai ya udah dibiarkan saja begitu ya, seperti itu. Nah, itu merupakan materi dari bagaimana cara kita mentransformasi atau memodifikasi data. Kita jeda dulu sebentar. Ada yang mau tanya dulu? Atau ada yang ketinggalan? Boleh kita diskusikan dulu sebelum kita masuk ke bagian validitas dan reliabilitas instrumen. Ibu izin tanya, Bu. Ya, silakan Mbak Anis. Yang tadi kan dibagi kategori yang risiko rendah, risiko tinggi ya, Bu. Yang Mm-mm. tadi kalau misalkan berarti ada lebih dari 2 kategori gitu, Bu. Misalkan ada Mm-mm. kategori rendah, sedang, tinggi. Berarti tinggal ditambah aja gitu ya, Mm-mm. Bu ya. Dilanjutin ya. Betul. Iya, tinggal dilanjut aja. Tapi pastikan rumusnya itu tepat ya Mbak. Jangan sampai ada sampel yang dia merupakan irisan gitu. Dia masuk ke mana-mana. Tadi kita bicaranya kalau dalam statistik ada yang namanya cut off, batasan usia. Misalnya kalau tadi usia nih, pastikan Range-nya kalau itu ya. misalnya ya yang 19-20 misalnya. Nah, dia masuk ke kelompok mana gitu. Kalau misalnya kategori yang memang lebih dari 2, misalnya ada 3 atau 4, nggak masalah. Yang penting tadi saat kita menginput kodenya, itu benar gitu ya, atau rumusnya itu benar. Lebih dari sama dengan misalnya. Kayak gitu ya. Seperti itu. Mesti Baik, Bu. hati-hati betul. Ya, Ya, makasih, Bu. ya sama-sama. Ada lagi yang mau tanya atau diskusi boleh. Sebelum kita lanjut ke bagian analisis eh apa namanya? Uji validitas ya. Nah, kalau di sini halaman 56, 57, 58 tuh apa? Kalau di saya bukunya agak ini nih, agak error nih. 58 apa bagian apa? Soal ya? Latihan soal ya? 58 saya kosong, Bu. Kosong. 59 59 yang uji kuesioner. uji kuesioner. Oke, ada masuk ya uji validitas dan reliabilitas kuesioner ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Cukup? Kalau cukup kita lanjut ya. Oke, boleh di stop share Mbak Anis. Kita gantian. Nah, sebelum kita praktik, nah saya mau jelaskan sedikit konsepnya tentang validitas dan reliabilitas instrumen atau kuesioner. Nah, sebentar ya, saya mau share screen materi yang bentuknya PDF. Bentar. Tentang uji instrumen atau kuesioner. Nah, dalam sebuah studi atau penelitian kesehatan, itu kita butuh alat untuk mengukur ya, teman-teman. Contohnya, kalau untuk mengukur berat badan,
kita mesti pakai timbangan berat badan gitu ya, nggak bisa pakai timbangan gramasi gitu. Kalau kita mau mengukur berat badan bayi, maka kita nggak bisa pakai timbangan berat badan dewasa karena hasilnya tidak akurat gitu. Nah, itu kan alat ya. Kalau kita mau mengukur tinggi badan atau panjang badan, lihat dulu sampelnya. Panjang badan yang mau diukur ini siapa? Orangnya sudah bisa berdiri atau belum? Gitu kan? Pengukuran panjang badan pada bayi dengan pengukuran panjang badan atau tinggi badan pada anak yang sudah bisa berdiri kan alatnya berbeda ya. Gitu. Kalau yang pada bayi itu apa namanya? Saya lupa. Yang anaknya ditidurin terus yang suka ada di apa rumah sakit atau di posyandu sekarang menyediakan nggak ya? Apa saya lupa namanya. Nah, itu kan alat ya, alat ukur ya. Oke. Nah, untuk hal lain dalam studi kesehatan masyarakat banyak variabel yang tidak bisa kita ukur pakai alat ukur yang secara fisik terlihat. Timbangan, mikrotoa misalnya ya, itu kan secara fisik ada wujud bendanya. Dan biasanya sudah terkalibrasi di pabriknya gitu. Kita nggak usah pusing-pusing mengkalibrasi lagi kan. Gitu ya, selama yang kita pakai adalah memang yang mereknya sudah standar gitu ya. Bukan yang abal-abal lah ya, yang sudah SNI lah, sudah terkalibrasi sesuai dengan standar. Nah, kalau misalnya kita mau mengukur variabel lain dalam kesehatan masyarakat itu kan luas sekali ya konteks apa namanya ilmunya. Kalau kita mau meneliti tentang tingkat pengetahuan masyarakat terkait suatu penyakit tertentu gitu. Yang ukur pengetahuan nggak bisa pakai alat ya. Kita mesti tanya pakai kuesioner gitu kan. Apa itu kuesioner? Nah, kuesioner ini sebenarnya instrumen ya atau alat yang bisa digunakan untuk mengukur sebuah variabel dalam studi kesehatan. Nah, kalau kita mengukur pengetahuan, maka kuesionernya berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya sesuai dengan indikator pengetahuan yang mau kita nilai. Misalnya pengetahuan tentang PHBS misalnya. Maka PHBS yang mana nih? PHBS rumah tangga yang 10 misal. Maka ya konteks pertanyaannya mungkin ada 10 soal gitu ya. Pertanyaannya ada berbentuk pilihan berganda atau pertanyaan tertutup. Pilihan bergandanya ada berapa option. Itu kan kita yang menentukan ya sebagai peneliti ya. Nah, kalau instrumen-instrumen seperti itu sangat sulit menentukan standarnya, ya, sangat sulit menentukan standarnya, maka perlu ada sebuah standar yang memastikan bahwa instrumen itu bisa digunakan dan data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen tersebut bisa diakui keakuratannya, gitu. Benar nggak dia mengukurnya? Gitu ya. Semua harus terpercaya atau akurat. Nah, untuk melakukan apa namanya standarisasi itu ada yang namanya uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Jadi yang diukur adalah kuesionernya yang memang variabel yang mau kita teliti tidak bisa diukur dengan alat-alat yang tadi saya sebut gitu. Nah, sebelumnya kita perlu satu suara dulu atau satu persepsi dulu pemahamannya terkait dengan validitas. Nah, kalau misalnya validitas yang dimaksudkan dalam instrumen, ya, ini sebenarnya kata serapan ya dari bahasa Inggris yang artinya adalah sejauh mana ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data, valid atau tidak. Nah, kalau tadi yang saya berikan contoh ya, sama sih dengan buku ya. Kalau misalnya kita mau mengukur berat cincin, misalnya cincin itu kan emas, maka satuannya gram gitu. Maka nggak mungkin kita pakai timbangan berat badan ya, harus memakai timbangan emas. Ini kalau secara fisik. Jadi kalau ngukur berat cincin pakai timbangan berat badan jelas tidak valid. Kemudian kalau seperti mengukur lomba lari, ngukurnya pakai jam tangan biasa, valid nggak kira-kira? Enggak ya, harus pakai stopwatch gitu karena kita mau melihat perbedaan per second, nggak cuma perbedaan menit gitu kan atau jam.
Tapi kita mau lihat perbedaan per second yang dicapai oleh peserta lomba lari tersebut untuk menentukan pemenangnya. Maka nggak bisa kita pakai jam biasa atau jam ya bukan stopwatch lah intinya. Nah, harus menggunakan stopwatch gitu ya. Nah, dikatakan valid ketika alat yang digunakan adalah sesuai dengan apa yang mau diukur. Seperti itu. Nah, kemudian reliabilitas. Nah, reliabilitas ini artinya secara sederhana adalah konsistensi. Ya, bahasa mudahnya adalah konsistensi. Artinya apa? Sejauh mana alat ukur yang kita gunakan itu tetap konsisten meskipun kita melakukan pengukurannya lebih dari 1 kali. Ya, semua alat ukur itu perlu reliable. Misal, alat ukur fisik saja seperti timbangan berat badan tadi. Teman-teman pernah nggak nimbang? Beberapa kali nimbang angka yang muncul beda-beda. Terutama digital ya, timbangan digital. Either itu karena misalnya baterainya udah mau habis gitu ya, atau emang timbangannya abal-abal gitu beli online terus emang yang tidak terstandar misalnya. Misal pertama kali naik ke timbangan itu beratnya 50,1 kilogram misalnya. Kemudian turun. Kalau yang perempuan biasanya nggak cukup tuh naik timbangan sekali kan. Beberapa kali dulu buat make sure. Nah, naik timbangan kedua harapannya turun kali ya gitu. Ternyata jadi naik misal 51,3. Kan jauh tuh range-nya ya. Lah, ini timbangan error apa ya gitu kan pasti kan. Nah, kemudian kita coba lagi naiklah yang ketiga kali. Nah, tiba-tiba munculnya 50,5. Dari hasil pengukuran pertama, kedua, dan ketiga angkanya sama nggak teman-teman? Beda. Artinya apa? Alat ukur yang kita pakai itu tidak reliable. Karena tidak bisa menghasilkan data yang sama, hasil pengukuran yang sama saat dilakukan berulang-ulang. Dan alat ukur yang tidak reliable itu tidak boleh kita gunakan untuk sebuah penelitian. Gitu. Oke? Jadi nanti kalau teman-teman melakukan penelitian, kalau memang ada satu variabel yang diukur dengan alat fisik, gitu ya, seperti tensimeter, misalnya mengukur tensi, ya, kemudian berat badan, pakai timbangan kilogram, kemudian mau mengukur tinggi badan pakai mikrotoa, misalnya, pastikan semua alatnya yang memang sudah terstandar, minimal standar nasional, gitu kan. Sudah terkalibrasi. Biasanya kalau yang alat yang bagus itu kan ada semacam sertifikatnya ya. Sertifikat standarisasinya gitu. Itu yang boleh dipakai. Jangan yang abal-abal. Pertama itu alat ukur fisik. Nah, kalau alat ukur yang bersifat hanya bisa diukur dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu kita mesti melakukan uji. Karena kita di sini adalah mata kuliahnya analisis data statistik. Nah, alat ukur yang secara fisik tadi udah kita nggak usah pusingkan lagi ketika kita pakainya yang standar. Yang perlu kita pusingkan adalah kalau yang berupa pertanyaan-pertanyaan nih, gitu. Nah, kalau yang pertanyaan-pertanyaan itu ada langkah-langkahnya yang bisa kita gunakan pakai analisis SPSS, gitu ya. Dan tidak semua pertanyaan harus divalidasi dengan uji validitas dan reliabilitas. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang berapa tanggal lahir Anda, kira-kira pertanyaan itu perlu nggak kita validasi? Atau uji reliabilitasnya? Secara statistik tidak perlu. Tapi biasanya ada pertanyaan konfirmasi. Ya, berapa tanggal lahir Anda? Kalau kita mau memastikan dia benar menjawab, kita tanya dengan pertanyaan lain, berapa umur Anda? Oke. Ketika menanyakan dua pertanyaan yang berbeda, yang tujuannya untuk menjawab satu pertanyaan yang sama, sebenarnya kita pengen tahu umurnya nggak sih? Ya kan? Tapi kita menanyakan dua hal nih. Nah, itu untuk memastikan bahwa dia tidak salah menjawab. Gitu ya. Saat ditanya tanggal lahir, masih ada kemungkinan dia salah menjawab tahun, misal. Itu kan fatal ya kalau salah menjawab tahun, beda satu angka aja, beda 1 tahun gitu kan. Nah, kemudian kita validasi dengan pertanyaan umur. Berapa umur Anda? Nah, cross-check dua pertanyaan itu bisa menjawab untuk satu variabel umur. Seperti itu ya. Nah, kalau dalam SPSS, mengukur validitas, itu ada satu semacam standar yang namanya uji korelasi Pearson Product Moment. Nah,
kalau di mata kuliah biostatistik dasar, teman-teman itu akan diajarkan menghitung secara manual rumus yang panjang ini. Nah, tapi karena ini adalah manajemen dan analisis data lanjut, gitu ya, berdasarkan SPSS, maka kita nggak akan menghitung manual, tapi kita serahkan aja biar SPSS aja deh yang ngitung, gitu ya. Biar SPSS aja yang ngitung, kita tinggal mengambil simpulannya aja. Nah, untuk menghitung nilai R menggunakan rumus ini, nanti SPSS akan menghasilkan angkanya secara otomatis. Yang perlu kita lihat adalah patokan keputusan ujinya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner kita mau diuji validitas, kita mesti pakai indikator R hitung dan R tabel. Nah, teman-teman punya tabel R nggak? Tabel R, bentar. Saya kirim ke Mas. Apa saya kirim di kolom chat aja deh nih. Bentar ya. Nanti silakan di-download. Saya lupa soalnya. Memberikan sebelum kelas. Bentar, kolom chat ini aja. Di kolom chatnya Zoom sedang loading ya satu file PDF tabel R. Sudah muncul, boleh di-download silakan sambil disimak kembali. Nah, jadi tabel R ini adalah tabel patokan kita untuk menilai validitas. Jadi kita nggak usah hitung manual ya teman-teman. Nanti saya ajarkan cara membacanya. Nah, itu jadi simpanan dulu. Nah, lalu dalam SPSS nanti akan muncul R hitung. Nilai R berdasarkan perhitungan variabel dan sampel kita. Nah, ini ada standar patokannya. Kapan dikatakan variabel itu valid? Pertanyaan untuk mengukur variabel itu valid. Kapan dikatakan pertanyaan untuk mengukur variabel itu tidak valid? Teman-teman pernah nggak melakukan penelitian atau menjadi sampel atau responden penelitian untuk mengukur pengetahuan misalnya ada pertanyaan tentang pengetahuan terkait misal tadi PHBS 10 pertanyaan. Nah, 10 pertanyaan ini dapat dinilai apakah 10-10-nya valid atau tidak untuk mengukur sebuah pengetahuan. Nah, indikatornya pengetahuannya pada siapa? Kalau misalnya yang ditanyakan adalah mahasiswa, kemudian kita membuat soalnya terstandarnya seperti soal SD, itu biasanya secara statistik hasil uji validitasnya akan tidak valid. Dapat dibuktikan dengan apa? Ketika dilakukan uji, ternyata semua orang menjawab benar. Artinya tidak ada yang salah. Nilainya skornya 100 semua. Itu jadi satu tanda bahwa soal pengetahuan kita terlalu mudah untuk target sampel yang mau kita tuju. Kalau sampel kita targetnya mahasiswa, tapi kita bikin soal standarnya anak SD ya jelas dong, kemudahan dong gitu ya. Nah, di luar nalar itu, statistik itu sudah bisa menilai nanti hasilnya pasti tidak akan valid. Gitu. Nah, patokannya apa? Di sini ada semacam rumus hitungan yaitu ketika R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak. Apa itu H0? Itu hipotesis 0. Artinya apa? Hipotesis 0 dalam uji validitas itu adalah variabelnya tidak valid. Gitu. Hipotesis 0 itu kan peniadaan semua ya. Masih ingat nggak? Dulu di D3 mungkin belajar di dasar statistik gitu kan. Ada H0 dan HA. Masih ingat nggak? Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Ada yang baru dengar atau yang sedang recall? Oh iya kayaknya pernah dengar gitu. Oh iya aku ingat gitu. Apa bedanya hipotesis 0 dengan hipotesis alternatif, masih ingat? Atau belum pernah dengar sama sekali? Jadi diam tandanya apa? Diam tandanya saya sulit membaca nih. Diam tandanya apa? Diam kalau perempuan dilamar diam artinya setuju gitu ya katanya ya. Ini kalau diam Dia, ini apa nih artinya? dia berarti Mas emas, Wildan. Bu. Diam berarti emas ya. Artinya apa nih diamnya nih? Saya bingung nih. Nah, oke, saya lanjutin. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham boleh ditanya ya.
Jadi H0 itu ada hipotesis 0. Hipotesis itu adalah dugaan sementara gitu ya, jawaban sementara dari rumusan pertanyaan penelitian kita. Kan kalau kita melakukan penelitian tujuannya kan untuk menjawab sesuatu kan, ya, menjawab sesuatu. Sesuatu itu ya kita tanyakan dalam proposal penelitian kita. Misalnya, apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku PHBS, misalnya ya, pada siswa sekolah dasar. Anak-anak SD itu tahu nggak sih bahwa harus cuci tangan pakai sabun, misalnya ya. Kita pengen tahu nih, dengan perilakunya mereka. Mereka sudah berperilaku bersih dan sehat atau belum ya, gitu. Nah, itu kan ada semacam pertanyaan yang perlu dijawab. Nah, maka ada sebuah hipotesis. Hipotesis itu ada dua macam. Ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Nah, biasanya hipotesis nol itu bunyinya tidak ada. Tidak ada hubungan antara pengetahuan anak dengan perilaku PHBS-nya. Gitu. Itu adalah hipotesis nol. Semuanya ditiadakan. Nah, lalu kita punya hipotesis alternatif. Dengan melakukan uji statistik ini ada hipotesis alternatif, yaitu kebalikan dari hipotesis nol. Yaitu apa? Ada hubungan loh, ya. Itu yang kita harapkan dalam studi kita, ada hubungan antara tingkat pengetahuan anak SD terhadap PHBS dengan perilaku PHBS-nya mereka. Semakin misalnya ya, kalau dipanjangkan secara teori misalnya seharusnya semakin tinggi atau semakin baik pengetahuan si anak itu, maka perilakunya juga seharusnya semakin baik secara teori itu kan yang kita harapkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau HA kita singkatnya ya. Nah, kemudian kalau dalam uji validitas ini kita belum sampai ke uji hipotesis. Nah, tapi lebih kepada untuk menilai validitas dari instrumen yang kita gunakan atau kuesioner. Kalau misalnya R hitungnya lebih kecil dari R tabel, kalau tadi kan kalau dia lebih besar maka H0 ditolak. Kalau lebih kecil maka H0 gagal ditolak. Kalau gagal ditolak kan bahasa lainnya apa sih? Diterima ya. Ya, gagal ditolak artinya diterima. Ya, kata lain dari gagal ditolak adalah diterima. Nah, artinya apa? Artinya variabel tidak valid gitu. Jadi patokan kita apa untuk menentukan kapan dikatakan variabel itu valid atau tidak? Yaitu ketika hasil perhitungan R yang ada di dalam statistik SPSS nanti harus lebih besar dibandingkan R yang ada di tabel. Ini tabel R nih. Kelihatan nggak Mbak di Excel? Di layar. Kelihatan. Saya share-nya apa? Kelihatan tabel R ya? Iya. Kelihatan. Nah, ada ya. Nah, oke. Ini tabel R. Nanti saya ajarkan cara bacanya. Oke, yang penting punya dulu. Oke ya. Nah, itu untuk mengukur validitas secara konsep teori statistiknya. Kemudian selanjutnya adalah mengukur reliabilitas. Nah, reliabilitas ini apa? Reliabilitas ini dikatakan jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tertentu itu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kalau dalam suatu pertanyaan yang bersifat subjektif, ya. Cara mengukur reliabilitas ini ada dua macam. Jadi ada yang pengukuran repeated measure, repeated itu berulang. Jadi misalnya ada pertanyaan yang sama, apakah saat ini Anda merokok? Misalnya. Nah, kemudian jangan perilaku deh, perilaku bisa berubah. Apakah menurut Anda larangan merokok di tempat umum melanggar hak asasi manusia, misalnya ya, misal ada pertanyaan seperti itu. Apakah menurut Anda larangan merokok di tempat umum melanggar hak asasi manusia? Nah, hari ini dia menjawab ya, gitu kan. Nah, kemudian besok kita tanya lagi, apakah dia menjawab hal yang sama atau tidak? Nah, kalau misalnya dia ternyata berubah jawabannya menjadi tidak, itu ada satu kemungkinan pertanyaan yang kita tanyakan itu tidak reliable gitu. Biasanya opini tidak mudah berubah dalam satu waktu yang singkat gitu ya, kecuali ada paparan tertentu. Oh, dia membaca informasi pengetahuan lebih gitu ya terkait dengan hak asasi manusia dan larangan
perokok tempat umum misalnya. Itu baru ada kemungkinan berubah penilaiannya gitu. Nah, itu seperti itu. Namanya repeated measure. Diulang-ulang pertanyaannya dalam waktu yang berbeda. Apakah dia konsisten menjawab atau tidak? Nah, kemudian ada one shot. One shot itu adalah diukur sekali saja. Ya, di sini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain. Nah, uji reliabilitas yang kita gunakan dalam statistik ini dengan langkah one shot. Oke? Jadi, kita mengukur semuanya sekali, kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan pertanyaan lain yang juga kita ukur dalam waktu yang sama. Dan yang menghitung adalah si SPSS ini gitu ya. Seperti itu. Itu konsepnya antara uji validitas dan reliabilitas. Nah, di sini teman-teman ada contoh tentang pertanyaan terkait dengan apa namanya persepsi ya atau pendapat dan juga kondisi. Ya, kalau yang pertama, apakah Anda sering terpaksa bekerja lembur? Apakah hidup ini perlu bersaing? Apakah Anda mudah marah? Apakah Anda sering terjadi konflik? Apakah konflik dengan keluarga dan apakah sering terjadi konflik dengan teman kerja? Nah, ini kira-kira pertanyaannya pada pekerja ya contohnya. Nah, ini ada 15 responden yang menjawab. Saya beri waktu mungkin 10 menit ya buat teman-teman sampai 20-30. Kita mau menganalisis uji validitas dan reliabilitas. Di buku SPSS-nya ada di halaman 64 hasilnya yang boleh diinput silahkan secara manual. Saya beri waktu 10 menit cukup kayaknya ya, cuma 15 dan 5 pertanyaan P1 dengan P5. Pertanyaan P1 dan P5 sesuai yang tadi saya sebutkan. Kita mau praktik menghitung reliabilitas dan validitas. Silakan diinput di dataset yang baru. Jadi yang tadi 50 disimpan dulu Mbak, Mas. Bikin new data ya, bikin new file gitu. Buat khusus untuk uji validitas dan reliabilitas. Silakan ya, 10 menit ya.
Hanafi udah? Iya Bu, sudah Bu. Oke, boleh dilihat Mbak data view-nya? Udah 15 ya. Oke, nama variabel belum diubah Mbak. Variabel 1 sampai 5. Oh, nih. Berarti ini P1 ya. P1 sampai P5 ubahnya. Hmm. Teman-teman yang lain udah belum? Ada yang masih proses input? 1-2 menit saya tunggu, nggak apa-apa. Udah semua kah? Bu, value-nya juga berarti diisi ya, Bu? Yang mana Mbak Tiara yang mana? Yang value 1, 2, 3, 4, 5-nya. Value-nya. Iya, iya. Oke, Bu. 1 apa, 2 apa ya? Kan ada di soal ya tadi.
Sudah ya, teman-teman yang lain udah? Kita waktunya tinggal 25 menit. Oke. Ya. Nah, tadi kan ada 5 pertanyaan dari yang ditanyakan ke 15 responden ya, dianggaplah sebagai pekerja industri ya, untuk mengukur tingkat stres. Ada pertanyaan apakah sering terpaksa bekerja lembur, apakah dalam hidup ini perlu bersaing, apakah mudah marah, pokoknya pemicu-pemicu stres ini ya, jadi 5 faktor pemicu stres. Nah, dari 5 pertanyaan ini kita mau uji validitas apakah semua pertanyaan tersebut itu valid atau tidak. Nah, sekarang caranya adalah kita sudah mulai masuk ke dalam fitur analyze. Nah, silakan diklik Mbak analyze. Nah, kemudian ada bagian reliability analysis. Scale dulu. Analyze scale. Scale itu agak bawah di tengah, Mbak. S. Terus, Mbak. Terus. Nah, itu. Ketemu nggak yang lain, teman-teman? Udah ketemu? Udah, oke. Diklik reliability analysis. Ini untuk analisis reliabilitas. Karena kita mau melakukan uji pada semuanya, maka silakan semuanya digeser ke kanan. Boleh di Ctrl A, blok semua, diklik semua ke kanan atau satu-satu juga bisa. Oke, nah kemudian kita sudah pastikan semua pertanyaan ada di kolom yang sebelah kanan. Lalu kita klik pada bagian pastikan ya di modelnya itu adalah model alfa. Kita pakai alfa 0,05. Kemudian di bagian statistik yang sebelah kanan atas boleh diklik. Oke, kita mau menganalisis secara deskriptif di antaranya item. Item ini adalah persatuan pertanyaan, hasil analisnya seperti apa. Kemudian scale-nya juga kita klik. Yang bawahnya juga scale if item deleted ya. Scale hasil pengukuran uji reliabilitas kalau ada item lain yang dihapus itu ya, maksud dari scale if item deleted. Kemudian di continue. Yang lainnya dibiarkan aja ya. Lalu kita oke. Oke. Nah, boleh ditunjukkan outputnya, Mbak Novi. Teman-teman yang tertinggal atau mau bertanya boleh ya. Jangan sungkan, jangan nunggu selesai, nggak apa-apa sambil dipotong. Terlihat kan, Mbak? Ya, belum kelihatan, Mbak, outputnya. Belum di-share screen. Masih ngantuk, masih bisa melek, belum pada ngantuk nih, dikit lagi ya. Sudah terlihat. Jadwalnya emang. Oke, nah ada kelihatan. Nah, di sini ada bagian atas adalah menunjukkan summary. Valid cases artinya ada berapa sampel yang sedang kita analisis gitu ya. 15-15-nya lengkap, tidak ada yang missing atau kelewat. Lalu di scroll down, Mbak. Nah, di sini ada bagian reliability analysis. Nah, ada sebelah kirinya kerombah alfa. Kerombah alfa ini adalah nilai R yang mau kita hitung. Jadi, cara menentukannya adalah kita mesti menilai dulu apakah data ini reliable atau tidak. Ya. Nah, reliabilitas itu hanya bisa dinilai ketika data dari masing-masing pertanyaan. Jadi kerombak alfa ini adalah nilai reliabilitas secara keseluruhan. Nah, kalau kita melihat satu persatu pertanyaan ada di tabel yang ada di bawahnya. Nah, kerombak alfa ini adalah 0,925 ya. 0,925. End of items ini maksudnya adalah ada berapa jumlah pertanyaannya. Tadi sampelnya ada 15, pertanyaannya ada 5.
Nah, kemudian ada item statistiknya, boleh scroll ke bawah dikit lagi, oke, supaya kelihatan. Ini adalah masing-masing nilai rata-rata standar deviasi dari setiap pertanyaan yang 5 tadi. Ya, kita tidak secara spesifik akan membahas tabel yang ini, tapi kita akan fokus ke tabel berikutnya yang menjadi nilai utama. Nah, coba bawahnya lagi Mbak, biar nggak kepotong. Oke. Ada tabel item total statistik. Nah, item total statistik di sini ada pilihan scale min if item deleted, scale variance if item deleted, sama corrected item total correlation. Dan di sampingnya ada Krombach alpha if item deleted. Nah, jadi teman-teman mesti fokus kemana ya? Kalau hasil angkanya banyak begini, kita kan agak bingung nih cara apa namanya membacanya seperti apa. Maka teman-teman yang pertama adalah kita mesti memastikan dulu nilai R tabel. Nilai R itu ada di tabel yang tadi saya kasih. Boleh dilihat, ditunjukkan Mbak PDF-nya. Udah di-download belum? Baik, sebentar. Iya. Nah, oke. Ini halaman kedua ya. Oke. Nah, yang ini, oke Mbak, jangan tengah di atas dulu. Boleh diperbesar sedikit Mbak, mungkin 100% gitu. Nah, ini adalah tabel R untuk DF sama dengan 1 sampai 50 ya. Ntar. DF itu adalah degree of freedom dalam bahasa Inggrisnya ya. Degree of freedom itu degree artinya derajat, freedom itu adalah kebebasan. Jadi apa artinya? Yaitu nilai independen yang bisa bervariasi untuk mengestimasi parameter populasi. Jadi kalau misalnya kita punya sampelnya ada di range 1 sampai 50, kita bisa melihat tabel yang ini. Nah, untuk menghitung degree of freedom, rumusnya adalah N dikurang 2. Ini ada di kotak sebelah kiri paling atas ya. N dikurang 2. Jadi N kita tuh tadi ada berapa? N kita kan ada 15 ya. Nah, 15. Jadi degree of freedom kita berapa sih? Nah, berarti 15 dikurang 2. Jadi 13. Nah, maka kita mesti fokus ke angka 13 yang di bawahnya. Mbak, coba di scroll. Ini mau mastiin dulu nih nilai R tabel stop Mbak kejauhan. Nah, dari 13 ini kan banyak angka ya, dari 0,4409 sampai 0,7 yang mana kita pakai sebagai R tabel kita. Nah, R tabel ini patokan pengukuran signifikansi ya, teman-teman semua. Di atasnya coba dilihat Mbak, kita pakai alfa atau nilai kepercayaan 0,05. Nah, jadi nilai signifikansinya, nah ini cara bacanya gimana? Sebentar, saya mau tunjukin pakai apa ya, annotate aja deh. Nah, ini ada 2 kolom atau 2 baris. Yang baris atas untuk uji satu arah, yang baris bawah adalah untuk uji 2 arah. Nah, di biostat dasar tuh udah dijelaskan tentang uji satu arah dan uji 2 arah. Nah, kita pakainya uji 2 arah ya. Yang pakai yang uji 2 arah, kemudian nilai signifikansinya adalah 0,05. Jadi kita pakai yang ada di kolom kedua nih. Oke? Yang kita lihat patokannya adalah signifikansi uji 2 arah dengan nilai signifikansi 0 atau nilai alfa 0,05. Apa sih maksudnya alfa 0,05? Nah, dalam biostat dasar tuh dulu mungkin kalau misalnya mau diingat-ingat, alfa 0,05 itu adalah apa namanya, kebalikan dari derajat kepercayaan yang 95%. Jadi dalam uji statistik itu tidak ada satupun hasil penelitian yang 100% benar. Gitu, secara logika. Jadi, kenapa kita pakai 95%? Karena itu merupakan standar tertinggi biasanya dalam studi di kesehatan masyarakat. Bukan klinis ya.
kesehatan masyarakat itu masih dimaklumi ketika kita melakukan error 5%. Nah, 5% ini alfa 0,05. 0,05 kan dalam persentase kan jadi 5 ya. 0,05 kalau dipersenkan jadi 5. Nah, alfa 5% adalah tingkat error yang masih dapat ditoleransi dalam sebuah uji statistik. Gitu. Jadi dalam alfa 0,05 nilai R-nya berapa untuk DF yang 13? Yaitu 0,514 ini nih. Kelihatan yang saya lingkari? Kelihatan ya? Nah, 0,514. Tadi dulu saya hapus. Cara ngapusnya gimana? Clear all my drawing. Oke, dah. 0,514. Diingat ya. Sekarang kita balik lagi ke output tadi. Maka kita mesti pastikan dulu nilai kerombah alfanya. Mana? Oke. Nah, di bagian atas, Mbak, yang tadi kerombah alfa yang atas sebelah kiri. Nah, reliability statistik. Nah, ini kan kita dapatnya alfanya berapa? 0, nilai R tabel R hitungnya berapa, maaf? R hitung 0,925. Tadi R tabelnya berapa, Mbak? R tabelnya tadi sebentar. 0,514 ya? Apa Iya. 314? Lupa tadi saya. 0,514, Bu. 0,514. Jadi nilai R hitung itu adalah R yang dihasilkan oleh SPSS. Oke? Boleh dicatat ya, R hitung. Nah, R hitungnya berapa? 0,925. Ya kan? Artinya lebih besar atau lebih kecil daripada R tabel? (0,9) dengan 0,5 kira-kira lebih besar mana, teman-teman? 0,9. 0,9. Suaranya udah lemas. 0,9. Semangat. Ini jadwalnya nggak banget ya, statistik malam-malam tuh, Masya Allah. Kopi, silakan sediakan kopi. Oke, 0,9 lebih besar daripada 0,5. Artinya, kalau tadi kita lihat teorinya yang ada di buku ya, kapan sih dikatakan data itu reliable ketika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan valid dan reliable gitu ya. Nah, tapi kita mesti lihat dulu nih. Ini kan nilai secara keseluruhan. Kita mesti lihat nilai dari masing-masing pertanyaan dulu. Apakah semua pertanyaannya valid atau tidak? Gitu. Coba di-scroll lagi ke bawah, teman-teman. Scroll ke bawah. Nah, mana yang perlu kita lihat? Yang perlu kita lihat nilai R hitung adalah pada setiap item pertanyaan di kolom corrected item total correlation. Itu adalah nilai R hitungnya. Ya, corrected item total correlation pada setiap pertanyaan. Sekarang silakan ditelaah dari 5 pertanyaan itu, mana yang memiliki nilai R hitung kurang dari 0,519. Bersaing dalam hidup. Bersaing dalam hidup. 514, maaf. Bersaing dalam hidup. Dia berapa nilainya? 0,33. 0,33. Nah, teman-teman, karena 5 pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang mewakili pemicu stres, gitu ya, variabel pemicu stres. Dan dari 5 ini ternyata ada 1 yang tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena nilai R-nya lebih kecil daripada R tabel. Sehingga angka 0,9 yang tadi di atas, ya, nilai R hitung yang secara keseluruhan belum bisa kita pakai. Kenapa? Karena saat dilihat secara terperinci, ada 1 pertanyaan yang belum valid. Nah, kalau misalnya dalam kenyataan praktik analisis skripsinya teman-teman nanti misalnya menemukan kasus seperti ini, apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah variabel yang tidak valid itu harus dibuang.
Kita nggak bisa pakai pertanyaan yang tidak valid. Jadi misalnya, kalau untuk mengukur mengukur variabel tentang pemicu stres dari 5 pertanyaan itu ada 4 saja yang valid, ya udah kita pakai 4 aja. Toh masih bisa diukur kok pemicunya, gitu kan? Jadi yang tidak valid itu harus dibuang. Sama halnya misal kalau kita mau menilai pengetahuan nih dengan 10 pertanyaan pilihan ganda gitu ya. Tapi ternyata ada 1 atau 2 pertanyaan yang tidak valid nih hasilnya. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah pertanyaan tidak valid itu harus dibuang. Setelah dibuang, kita mesti melakukan analisis ulang. Klik-klik yang tadi itu tahapannya harus diulangi. Jadi gini, sekarang kita anggap pertanyaan kedua tidak valid kan? Maka kita langkah-langkah analisisnya kita ulangi, coba di bagian analyze, kemudian scale ya tadi ya. Coba diklik Mbak, yang atas. Ini kita mau buang pertanyaan yang kedua nih. Analyze. Sebelah kanan Mbak. Mbak Novi udah loading juga nih. Sebelah kanan terus format samping Iya. kanannya. Nah, itu Mbak. Nah, kemudian scale. Tenang ini direkam ya. Nanti boleh ditonton ulang kalau udah seger lagi. Scale ke reliability analysis, klik. Kemudian, oke. Nah, yang P2-nya kita kembalikan aja dulu ke kolom kiri, Mbak. Karena dia nggak valid nih. Kita buang dulu. Oke, kita oke kan? Nah, sekarang sudah muncul ada perubahan ya, Mbak. N of itemnya jadi 4. Tadi kan 5. Kemudian kalau teman-teman perhatikan nilai kerombah alfanya, nah kerombah alfa yang 0,9 berapa tadi itu agak naik nih. Dia hampir 1 ya, 0,99. Kalau tadi kan bukan 0,99, tadi berapa tuh Mbak? 0,9 berapa? 0,9 berapa tadi yang di atas? 0,92 ya kan? 0,92 aja. Tapi ketika ada satu pertanyaan yang tidak valid, kemudian kita buang pertanyaannya, nggak masuk ke dalam analisis, maka nilai R hitungnya juga naik gitu. Artinya datanya semakin valid ya, pertanyaannya semakin valid. Nah, kita turun ke bawah. Kita lihat corrected item total correlation dari masing-masing pertanyaan. Kita telaah lagi apakah ada yang masih di bawah 0,5. 0,5 nilai R tabel, 0,514 ada? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Tidak Ada ada, ya? Bu. Semua 0,9. Artinya oke, sudah aman. Gitu ya. Artinya sudah aman. Artinya keseluruhan pertanyaan yang 4 ini sudah valid dan reliable. Seperti itu. Ini cara untuk mengukur validitas dan reliabilitas data. Gitu. Nah, kapan kita bisa mengatakan bahwa pertanyaan yang 4 ini itu reliable ketika kita sudah pastikan tidak ada lagi nilai corrected item yang di bawah nilai R tabel. Jadi teman-teman harus cari dulu patokan R tabelnya, berapa angkanya, baru dibandingkan satu-satu dalam pertanyaan itu. Seperti itu kira-kira. Oke, sampai sini paham atau tidak? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terkait Bu, uji validitas. Ya, silakan Mbak Tiara. untuk pengerjaannya tadi stepnya udah sama banget, sama persis. Cuman saat di output, di crown batch-nya, tadi punya Mbak Novi berapa Mbak? Apanya? 0,990 0,9. ya? 990. Yang pertama apa yang kedua Mbak Tiara? Yang kedua. Yang pertama sama yang kedua sama-sama beda, Bu. Cuma bedanya sedikit sih, Bu. Ini yang kedua kan Mbak Novi 0,990. Tiara 0,993. Nggak apa-apa, Bu. Beda dikit ya. Nggak apa-apa sih. Iya. Berarti mungkin ya. Mungkin nih prediksi. Sama ya. Prediksi Bu. saya. Nah, either 0,993 Mbak Bu. Novi. Nah, Mbak Novi atau teman-teman nggak tahu nih. Ada yang salah entry. Sedikit sih tapi kayaknya. 1 atau 2 kolom doang salah entry saat tadi masukin 15 data yang tadi itu loh. Kalau Ya, dari mungkin desimal ngaruh nggak, Bu? kalau dari desimal enggak sih, enggak ngaruh. Enggak ngaruh kok. Yang di pilihan di data view ya. Variable Tapi view, data view tadi ya, enggak ngaruh. Yang penting entry kodenya sesuai. Kalau tapi misal tadi ini Bu, harusnya misal ya, kode ya, Mas, silakan. tapi ini sama kayak yang di buku nih Bu, 0,5
Ah, 993. Mm-mm. Mungkin Oh ya saya udah. salah input kayaknya. Iya, salah input kali Mbak Novi ya. Mungkin saya yang salah input. Nanti saya Mungkin input. misalnya ada yang kodenya 1 terus bisa Mbak Novi kok masukinnya 2 gitu. Itu bisa Iya, bisa mempengaruhi itu gitu, mempengaruhi angka Kroba alfanya. Tapi selama dia tidak signifikan, maksudnya masih berada di atas apa namanya nilai R tabel, nggak apa-apa gitu ya. Nanti tolong dicek ulang ya Mbak Novi ya, kira-kira mana yang salah input supaya bisa disesuaikan lagi. Oke, seperti itu. Tapi secara konsep dan bagaimana cara menilainya teman-teman sudah paham ya? Paham, Ya, Bu. iya, oke. Begitu cara melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, yang saya mau pesankan adalah ketika teman-teman nanti melakukan sebuah penelitian, yang paling dekat ini kan skripsi ya, di tahun depan lah insya Allah gitu kan skripsi. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat subjektif, belum terstandar seperti pengetahuan, kamu bikin pertanyaan sendiri gitu kan, bertanya tentang sikap, pendapat gitu ya. Itu kan kadang belum terstandar. Nah, maka wajib dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Caranya seperti apa? Nah, ini ada teknik menentukan. Misalnya begini, kita mau melakukan sebuah penelitian pada populasi pekerja di sebuah perusahaan misalnya ya. Nah, jumlah pekerjanya ada 80 orang misalnya di semua bidang. Misal, misal mau mengukur kelelahan atau stres kerja dan lain sebagainya lah. Nah, kita punya instrumen tentang mengukur stres kayak yang ini nih. Kita mau melakukan uji validitas. Di awal, saat menentukan sampel, harus dihitung besar sampel minimal dulu. Nah, besar sampel minimal nanti di Medit belajar lah. Nah, besar sampel minimal misalnya 50. Minimal kita harus mengumpulkan 50 sampel dari 80 pekerja itu untuk penelitian asli kita. Nah, sedangkan kuesioner kita nih tentang stresnya belum tervalidasi misalnya. Maka kita harus melakukan tahapan uji validitas dan reliabilitas dulu sebelum kita betul-betul mengumpulkan data penelitian kita. Nah, caranya bagaimana? Maka teman-teman bisa memilih 10 sampai 15 atau 20 orang ya. 15 oke lah. Yang bekerja di tempat itu, yang menjadi populasi kita, untuk mengisi duluan pertanyaan-pertanyaan yang harus diuji validitasnya. Kalau misalnya pertanyaan yang sudah jelas standarnya, nggak usah diuji validitas, nggak masalah. Tapi kalau seperti pengetahuan, sikap, pendapat gitu ya, itu nggak apa namanya harus diuji validitasnya dulu. Misal, oke, saya mengambil 10 orang pekerja sebagai responden untuk khusus uji validitas saya dulu. Oke, udah didapatkan 10 sampel, kemudian dianalisis dengan langkah-langkah yang tadi nih. Dianalisis dengan langkah-langkah yang tadi, lalu didapatkan misalnya ada 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan tidak valid, dan akhirnya udah dapet lah yang validnya berapa gitu ya. Nah, 10 orang yang tadi sudah pernah menjadi responden kita untuk uji validitas ini, tidak boleh kita gunakan lagi untuk penelitian kita yang asli. Jadi kan kalau misalnya pekerjanya ada 80 orang ya, tadi kita mau ngambil kan 50 sampel ya teman-teman. Nah, 10 orangnya kan udah kepake untuk uji validitas. Maka sampel yang eligible itu kan tinggal 70 ya populasinya ya. 70. Nah, maka kita boleh mengambil 50 dari 70 orang yang belum pernah terpapar pertanyaan penelitian kita. Gitu. Yang 10-nya tadi nggak boleh lagi kita pakai. Paham ya? Itu adalah etika dan prosedur penelitian yang benar gitu. Karena ketika dia sudah tahu pertanyaannya, tadi bisa jadi apa namanya dia sengaja mengubah jawaban gitu ya. Karena sudah pernah ditanyakan pertanyaan itu sebelumnya, terutama jika penelitian kita hanya cross-seksional, hanya sekali pengukuran saja gitu. Seperti itu. Itu secara prosedural tahapan penelitian. Itu informasi tambahan yang saya sampaikan mungkin tidak ada di buku gitu ya. Jadi dalam langkah penelitian teman-teman tadi nanti mohon diingat. Jangan pakai lagi orang yang sama untuk penelitian kita yang sudah pernah melakukan uji
validitas dan reliabilitas. Seperti itu. Demikian sesi kita hari ini, teman-teman. Ada yang mau tanya lagi? Boleh di stop share, Mbak Novi. Terima kasih, Mbak Novi, Mbak Anis hari ini. Sudah jam 9:01, ya. Sudah cukup jelas? Ibu Cukup, izin tanya, Bu. Bu. Ya, satu-satu. Mbak Anis, setelah Mbak Anis, Mbak Wildan. Mas Wildan, silakan Mbak Anis. Enggak, sedikit aja Bu, yang tadi Ibu share itu yang mengenai, jadi kalau orangnya itu udah kita pakai buat uji validitas kan berarti nggak boleh jadi masuk lagi ke kita gitu ya, data Ya, kita gitu sampel kan ya Bu. kita. Itu misalkan kan tadi targetnya 50 orang, terus kita pengen coba uji validitas dulu sekitar 10 sampai 15 tadi Ibu bilang ya. Ya. Itu ada minimal berapa persen nggak sih Bu kalau untuk kayak target validitas itu misalkan kita mau berapa orang, terus kita harus minimal berapa persen orang untuk melakukan uji validitas itu, Bu? Minimal 10, Mbak. Berapapun sampelnya ya, minimal 10. Kalau sampelnya besar, kita bisa ambil 20 sih. Itu udah Oh, baik. cukup. Ya, ada standarnya segitu. Dan insya Minimal Allah sepakat 10 semua orang. lah. Ya, minimal 10 lah. Baik. Gitu. Terima kasih, Kalau mau Bu. aman ya 15-20 gitu. Tapi kalau emang populasinya kecil banget, kalau kita pakai kebanyakan, sisanya dikit misalnya gitu ya. Gak cukup, udah nggak apa-apa, ambil aja 10. Insya Allah cukup untuk uji validitas gitu, Mbak. Baik, makasih, Bu. Oke, sama-sama Mbak Anis. Ada lagi? Tadi Mas Wildan mau tanya? Enggak, Bu. Sudah cukup, Bu. Oh, sudah cukup. Cukup ngantuk ya, Mas. Aduh, lumayan ya malam ini ya. Oke. Saya rasa demikian. Kemudian untuk tugas mingguannya, mohon dicatat teman-teman ada di halaman 56 dan 57 terkait dengan latihan transformasi data ya. Jadi saya minta tolong masing-masing orang melakukan praktik mandiri di rumahnya untuk mengerjakan nomor 1 sampai nomor 8 sesuai instruksi soal. Dengan sampel yang tadi 50 ya, sampel ASI yang 50 itu yang digunakan, bukan yang validitas. Kemudian tolong dilampirkan dataset dan outputnya nanti dikumpulkan. Saya kasih linknya ke Mas Fuji ya. Mungkin Senin ya, saya kasih ke Mas Fuji linknya. Dikumpulkan sehari, nggak usah sehari deh. Jam 12 siang hari Jumat, boleh dikumpulkan maksimal sekali ya. Berarti kan kita ketemu Jumat malam tuh. Nah, supaya saya masih ada waktu siang atau sorenya saya periksa dulu gitu. Jadi jam 12 siang hari Jumat boleh disubmit paling lambat. Individu ya, ini untuk jadi nilai tugas ya. Oke, sekian dari saya. Semoga malam ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai bertemu lagi minggu depan. Salam sehat semuanya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.